Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahdiana Sinamo, NIM 2002030008, mata kuliah Psikologi Dewasa, semester 3 Prodi Kepemimpinan Kristen dengan dosen pengampu Mai Rauli Simamora MA. Di sini saya akan memaparkan permasalahan dewasa awal. Saya menyebut identitasnya sebagai GT. GT berusia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, berat badan 50 kg, status mahasiswa, anak pertama dari 5 bersaudara. Di sini saya akan memaparkan keterangan hasil wawancara saya. GT merupakan salah seorang yang mengalami dewasa awal, di mana dia mengalami kesulitan ekonomi dan sehingga dia merokok. Dia adalah seorang mahasiswa IAKN Tarutung yang memiliki permasalahan dewasa awal di mana ayahnya meninggal di saat dia masih kuliah semester 3 dan memiliki 4 saudaranya dan dia adalah anak paling tua. 1 tahun lalu, ayahnya meninggal dunia akibat sakit MAH terlalu lama yang tidak diobati dari dulu sehingga meninggal dunia karena ada kesepelean antara keluarganya. Ayahnya adalah banting tulang dalam keluarganya tersebut. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menggantikan 2 peran sekaligus, yaitu sebagai ayah dan ibu. Di saat itulah ekonomi dalam keluarga ini makin sulit dan GT berstatus mahasiswa tidak bisa membantu orang tua untuk bekerja mencari uang. Walaupun daring, tetapi GT tidak bisa di kampung karena di kampungnya tidak ada sinyal dan harus tinggal di area kampus atau kos. Sedangkan pengeluaran makin banyak, disitulah GT ingin melepaskan kuliahnya untuk membantu ibunya memenuhi keluarganya, terkhusus adik-adiknya juga duduk di bangku sekolah. Tetapi tidak dikasih pihak keluarga ketika uang makan telat terkirim, GT kadang tidak makan dan dia juga merokok karena pada saat itu dia tidak tahu lagi untuk melakukan apa sehingga dia merokok untuk menenangkan pikirannya. Ayahnya meninggal 1 tahun lebih karena mengalami sakit MAH. Sebelum ayahnya meninggal, kehidupan keluarga ini sangat baik. Dari segi ekonomi, dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta pendidikan anak-anaknya. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menggantikan peran sebagai ayah dan ibu, sehingga banting tulang dalam keluarga serta untuk memenuhi kebutuhannya dan kehidupan anak-anaknya. Definisi permasalahan. Pertama, fisik. Tubuh kering, bibir hitam karena merokok, sering mengeluh kesakitan atau MAH, sering mengantuk karena begadang setiap malam. Kognitif, seorang mahasiswa IAKN Tarutung memiliki kepribadian yang dulunya tidak merokok dan akhirnya memiliki permasalahan dan mengakibatkan stres. Sosio-emosi, yang pertama hubungan keluarga. Hubungan keluarga cukup membaik yang membuat saudara GT merokok karena ia merasa stres dengan situasi pada saat itu, di mana pas dia kuliah masih semester 3, disitulah ayahnya meninggal sehingga kuliahnya agak bermasalah karena pas kuliah uang kiriman dari orang tua kadang telat, sehingga kadang dia tidak makan. Disitulah dia ingin menghentikan perkuliahannya untuk bekerja tapi masih ada dukungan dari keluarga. Sehingga dia memaksakan keadaan pada saat itu untuk tetap mengikuti perkuliahan. Apalagi saat semester 3, perkuliahan dilakukan secara daring. Walaupun daring, tetapi ia tetap berada di area kampus atau kos, karena di kampungnya tidak bagus sinyal. Semakin banyak pengeluaran yang harus dipenuhi orang tuanya. Pada saat itu ayahnya lah tulang punggung keluarganya, padahal saudara GT anak paling tua dan masih memiliki adik 4 di bawahnya. Ia berpikir tidak ada lagi menjadi banting tulang di dalam keluarganya, sehingga ia ingin membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Tetapi ibunya tidak mengasihi anak-anaknya berhenti kuliah. Seketika permasalahan itu terjadi, dari situlah dia merokok untuk menenangkan pikirannya. Di sini hubungan dengan temannya.
Hubungan dengan temannya baik karena saudara GT juga jiwa suka berteman atau sifat fair dengan yang lain. Sehingga dia sering cerita ke temannya di saat dia merasakan masa sulit, temannya sangat berpartisipasi dan maklum terhadap keadaan GT. Walaupun kiriman orang tuanya lama datang, tetapi temannya ikut berbagi dengan karena mereka satu perjuangan. Makni seorang itu ialah makan satu, makan semuanya. Suara anak kos, kata mereka dari saudara perantauan. Hubungan dengan orang tua. Hubungan dengan orang tua atau ibu sangat baik. Saudara GT sangat sedih melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Di saat itulah saudara GT ingin membangkitkan rasa semangat lebih lagi belajar untuk menuntut ilmu supaya dia sukses kelak untuk membanggakan orang tuanya, terkhusus ibunya yang berjuang memiliki peran sebagai ayah dan ibu dan bisa juga mengarahkan adik-adiknya. Di sini cara mengatasinya, dukungan sosial. Memberikan dukungan dan motivasi yang kuat dari orang tua dan teman-teman di sekitar dan adanya rasa saling toleransi antara satu dengan lainnya. Jangan mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal negatif. Harus kita pikirkan kerja keras orang tua dan dukungan di sekeliling kita dan jangan membuat mereka kecewa dengan kehadiran kita di sisi mereka sebagai keluarga. Dukungan emosional. Jangan mudah terpengaruh dalam lingkungan, apalagi masa kuliah. Disitulah pemikiran dewasa awal merasa ombang-ambing dengan keadaan karena banyak permasalahan yang terjadi di masa-masa itu. Harus ada rasa peduli terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Sumbernya bisa kita lihat dari https://sg.squarespace.com di Sinta Sinas Peso IG on. Di sini saya juga memaparkan tentang rekomendasi yang relevan dengan masalah. Yang pertama, hubungan status sosial, ekonomi, dan intensitas komunikasi keluarga pada ibu rumah tangga di Panggung Kidul Semarang Utara. Bisa kita lihat nanti dari link di bawah ini. Status sosial ekonomi dalam sebuah keluarga menggambarkan tentang kondisi seorang yang ditinjau dari segi ekonomi dengan gambaran seperti tingkat pendidikan, pendapatan, serta pekerjaan. Setiap individu masyarakat pasti meningkatkan status sosial ekonomi yang lebih baik. Permasalahan ekonomi mengakibatkan GT kurang semangat dan butuh motivasi dan dorongan dari sekitarnya. Yang kedua yaitu hubungan antara tingkat pengetahuan penyakit akibat merokok dengan perilaku merokok pada usia dewasa awal di Desa Kancangan, Kecamatan Andona, Kabupaten Boyolali. Bisa kita lihat nanti dari link tersebut. Hubungan permasalahan dewasa awal melakukan merokok untuk penyakit dalam fisik. Perilaku merokok tidak akan pernah surut dan tampaknya masih dapat ditolerir oleh masyarakat terkhususnya dewasa awal. Yang ketiga yaitu kualitas diet akibat aktivitas fisik dan status gizi pada perokok dewasa awal. Bisa kita lihat nanti link tersebut. Hubungan kualitas perokok dewasa awal bahwa kebiasaan merokok berdampak pada kualitas diet, aktivitas fisik, dan status gizi. Rokok mengandung nikotin yang dapat menurunkan nafsu makan dan mengakibatkan penurunan kemampuan koordinasi sehingga mengganggu aktivitas fisik seorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas diet dan aktivitas fisik menurut status gizi pada perokok dewasa awal, di mana GT merokok untuk menenangkan pikiran. Ketika pikirannya banyak dan merasa stres, maka dia merokok, tetapi tidak terlalu banyak dan rutin, hanya saja 1 batang per hari. Keempat, perbedaan kualitas hidup pada dewasa awal yang bekerja dan tidak bekerja. Bisa kita lihat nanti link tersebut bahwa mengungkapkan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan secara seseorang untuk mendapatkan uang. Namun GT tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan karena dia masih kuliah dan ia hanya meminta kepada orang tua. Yang kelima yaitu hubungan dengan dewasa awal akibat merokok terhadap fisik. Bisa nanti kita lihat dari link tersebut, yaitu perilaku merokok tergolong dalam perilaku yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi perokok maupun bagi orang lain di sekitarnya. Sama dengan GT yang dialami hitamnya bibir, tidak ada semangat untuk
bergerak, dan mata merah. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil presentasi saya yaitu dari hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dialami tentang perekonomian dan mengakibatkan stres sehingga GT merokok untuk menangkan pemikirannya. Masa dewasa awal adalah masa yang pikiran ombang-ambing karena masa inilah yang sangat susah untuk memilih baik buruknya masa depan kita. Dan disinilah waktu kita harus peka terhadap lingkungan kita, belajar dari sekeliling kita untuk mengambil hal positif dan mengingatkan bahwa ada orang tua yang harus kita banggakan melalui keringatnya selama ini dan kita balas dengan senyuman dan rasa bangga memiliki anak seperti kita. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.